Di panggung megah acara lomba pasangan calon pengantin idaman yang disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi nasional Jakarta malam itu, lampu sorot menyilaukan dan sorak-sorai penonton yang penuh semangat tiba-tiba berubah menjadi bisik-bisik kaget yang menyebar seperti api di rerumputan kering. Nadia berdiri di sana dengan gaun pengantin sederhana berwarna krem yang dia pilih bersama Rina. Tangannya dingin dan berkeringat meski udara ruangan terasa sejuk. Di sampingnya Rina memegang tangannya erat, senyum yang biasanya cerah itu kini memudar menjadi garis tipis. Pembawa acara, seorang pria paruh baya dengan jas hitam mengkilap, mengumumkan dengan suara yang dipaksakan netral. Sekali pasangan Nadia dan Rina, kalian didiskualifikasi dari babak final karena tidak sesuai dengan citra keluarga ideal Indonesia yang kami promosikan. Kata-kata itu menggantung di udara seperti bom yang baru meledak. Kamera langsung ke wajah mereka dan Nadia merasakan dunia berputar. Ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah tamparan telak di depan ribuan penonton yang menonton dari layar televisi di seluruh negeri. Mereka berdua telah mempersiapkan segalanya selama 3 bulan terakhir. Dari Bandung mereka naik kereta api ekonomi setiap akhir pekan ke Jakarta hanya untuk latihan koreografi dan sesi oto yang diwajibkan panitia. Nadia seorang akuntan di perusahaan swasta yang sibuk di pusat kota, sementara Rina seorang desainer grafis freelance yang studio kecilnya berada di apartemen sederhana mereka di daerah Dago. Cinta mereka tumbuh pelan-pelan sejak bertemu 4 tahun lalu di sebuah kai kecil di Jalan Braga saat keduanya menghadiri workshop seni digital. Saat itu Nadia masih berusaha menepis perasaannya sendiri karena tekanan keluarga yang selalu bilang, kamu harus cari suami yang baik dari keluarga baik-baik nak. Rina yang lebih berani selalu bilang, kita tidak perlu sembunyi selamanya sayang. Tapi Indonesia bukan tempat yang mudah untuk pasangan seperti mereka. Di sini pernikahan sesama jenis bukan hanya tidak diakui tapi juga sering dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keluarga tradisional. Malam itu setelah pengumuman mereka berdua duduk di ruang tunggu belakang panggung dengan pintu tertutup rapat. Nadia menatap lantai ubin yang dingin. Kenapa harus kita, Rin? Kita bahkan tidak bohong. Kita datar sebagai pasangan yang saling mencintai. Rina mengusap punggungnya pelan tapi suaranya bergetar, karena kita dua wanita. Karena citra keluarga mereka itu suami istri, anak-anak dan rumah dengan pagar putih. Kita tidak masuk di situ. Ponsel Nadia berdering tanpa henti. Ibu dari Surabaya menelepon dengan suara yang sudah gemetar marah. Nadia, apa yang kamu lakukan? Seluruh tetangga sudah tahu. Ayahmu hampir stroke mendengar berita ini. Nadia menutup mata berusaha menahan air mata. Ini baru awal dari badai yang akan datang. Keesokan harinya berita itu meledak di media sosial. Tagar Nadia Rina diskualifikasi trending di dan Instagram. Beberapa netizen mendukung cinta itu cinta, kenapa harus dibeda-bedakan, tapi mayoritas komentar justru menusuk, ini penghinaan terhadap adat istiadat kita. Mereka tidak punya malu ikut lomba keluarga. Nadia dan Rina memutuskan untuk tidak diam. Mereka menghubungi seorang pengacara muda yang dikenal okal soal hak asasi manusia di Jakarta. Kita harus banding, kata Nadia di apartemen mereka malam itu sambil memandang Rina yang sedang mengemas tas. Ini bukan hanya soal lomba. Ini soal kita diakui sebagai manusia. Rina mengangguk tapi matanya penuh kekhawatiran. Mereka tahu harga yang harus dibayar akan mahal. Keluarga Rina di Bandung mungkin masih bisa menerima meski dengan berat hati, tapi keluarga Nadia yang tinggal di rumah besar di Surabaya dengan ayah yang seorang pensiunan pegawai negeri dan ibu yang aktif di pengajian masjid akan menjadi neraka. Dalam perjalanan pulang ke Bandung keesokan paginya, kereta api meluncur melewati sawah-sawah hijau yang basah oleh hujan deras. Nadia bersandar di bahu Rina dan berbisik, aku takut, Rin. Aku takut kehilangan semuanya.
Rina mencium keningnya lembut. Kita sudah kehilangan banyak. Sekarang saatnya kita ambil kembali. Tapi di dalam hati Nadia ada badai yang lebih besar. Dia ingat malam ketika dia pertama kali mengaku pada ibunya 2 tahun lalu. Ibunya menangis sejadi-jadinya dan bilang kamu sedang dicoba setanak. Nikah saja dengan anak Pak Haji sebelah rumah. Itu lebih baik. Nadia diam saja waktu itu tapi sekarang diam bukan lagi pilihan. Sesampainya di Bandung hujan masih deras dan jalanan licin. Mereka turun dari kereta dan langsung dijemput teman dekat mereka Andi seorang desainer yang selama ini tahu rahasia mereka. Di mobil Andi berkata dengan suara rendah berita kalian sudah sampai ke kantorku. Bosku bilang kalau kalian berdua tidak stop ini bisa mempengaruhi kontrak kami. Nadia menggenggam tangan Rina lebih erat. Tekanan mulai datang dari mana-mana. Di apartemen mereka tas-tas belum sempat dibongkar ketika ponsel Rina berdering. Itu ayahnya yang biasanya tenang sekarang suaranya penuh kemarahan. Rina kamu bikin malu keluarga. Apa kata orang-orang di kampung? Kamu dan Nadia itu bukan pasangan kalian hanya teman. Jangan bikin kami susah. Rina menjawab dengan suara tegas tapi matanya basah. Ayah ini hidupku. Aku mencintai Nadia. Kalau ayah tidak bisa terima itu pilihan ayah. Telepon ditutup dengan kasar dan Rina langsung menangis di pelukan Nadia. Malam itu mereka duduk di balkon kecil apartemen sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Nadia membuka laptop dan mulai menulis surat banding resmi ke panitia lomba. Kami meminta penjelasan resmi mengapa pasangan kami yang terdiri dari 2 wanita dewasa yang saling mencintai dianggap tidak sesuai citra keluarga. Apakah citra keluarga itu hanya untuk pasangan heteroseksual? Apakah ini diskriminasi? Rina membaca draft itu dan mengusulkan tambahkan bahwa kami siap hadapi sidang terbuka kalau perlu. Mereka kirim email itu jam 2 pagi dan besok paginya jawaban datang cepat sekali. Panitia mengundang mereka ke kantor di Jakarta untuk pertemuan pribadi. Perjalanan ke Jakarta kali ini terasa lebih berat. Di kantor panitia yang mewah dengan logo besar di dinding ruang rapat 3 orang dari tim hukum duduk di depan mereka. Ketua panitia seorang wanita berusia 50-an dengan hijab rapi berkata dengan nada formal kami menghargai partisipasi kalian tapi aturan lomba jelas. Kontes ini untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga Indonesia yang sesuai undang-undang dan adat. Nadia merasa darahnya mendidih. Undang-undang mana yang melarang 2 wanita mencintai? Adat mana yang bilang cinta harus laki-laki dan perempuan saja? Rina menyentuh lengannya pelan mencoba menenangkan. Pertemuan itu berakhir tanpa hasil. Panitia bilang keputusan inal dan mereka tidak bisa ikut babak inal. Pulang ke Bandung Nadia langsung menghubungi pengacaranya. Kita naik banding ke tingkat yang lebih tinggi. Kita buat ini jadi kasus publik. Di hari-hari berikutnya tekanan semakin berat. Ibu Nadia datang tiba-tiba ke Bandung dengan kereta malam. Dia masuk apartemen tanpa mengetuk dan langsung memeluk Nadia sambil menangis. Nak pulanglah ke Surabaya. Ayahmu sakit karena berita ini. Tetangga sudah gosip sana-sini. Kamu masih bisa bertobat. Nadia berdiri tegar tapi di dalam hatinya ada retakan besar. Rina berdiri di belakangnya diam saja. Malam itu setelah ibu Nadia pergi Nadia tidak bisa tidur. Dia berjalan ke dapur dan menangis sendirian. Apakah dia egois? Apakah cintanya pada Rina layak menghancurkan keluarga yang telah membesarkannya dengan susah payah? Rina menemukannya dan memeluknya dari belakang. Kita hadapi bersama sayang. Aku tidak akan lepaskan kamu. Tapi pagi berikutnya ada berita baru. Seorang teman lama dari kampus Nadia bernama Tia menelepon dengan suara manis tapi ada nada aneh. Nadia aku lihat beritamu. Aku dukung kok.
Tapi kalau kamu butuh cerita lebih dalam aku bisa bantu. Nadia curiga tapi dia abaikan. Tia dulu pernah dekat dengan Nadia dan pernah menyatakan perasaan yang ditolak. Mungkin dia iri. Sementara itu di media sosial dukungan mulai bertambah. Sejumlah aktivis hak asasi manusia mulai angkat suara dan beberapa selebriti kecil ikut komentar. Tapi di sisi lain keluarga besar mereka mulai menjauh. Saudara laki-laki Nadia mengirim pesan jangan bawa nama keluarga dalam urusan gila ini. Nadia merasa dunianya semakin sempit. 2 minggu setelah diskualifikasi kasus mereka sudah menjadi bahan pembicaraan di warung kopi hingga ruang rapat kantor pemerintah daerah. Nadia dan Rina memutuskan untuk mengadakan konferensi pers kecil di sebuah kafe di Bandung yang dikelola teman Gairiendli. Ruangan penuh kamera dan reporter. Nadia berdiri di depan mikroon dengan tangan gemetar, kami bukan korban. Kami hanya ingin hak kami diakui sebagai pasangan yang mencintai. Diskualifikasi ini bukan hanya soal lomba tapi soal bagaimana masyarakat melihat kami. Rina menambahkan kami siap hadapi segala konsekuensi termasuk kehilangan dukungan keluarga. Pertanyaan dari reporter datang deras. Apakah kalian akan menikah secara agama? Nadia menjawab jujur kami tidak bisa menikah secara resmi di Indonesia tapi cinta kami tidak butuh cap negara. Konferensi itu langsung viral. Panitia mulai panik. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang masih samar kami sedang meninjau ulang keputusan. Tapi itu tidak cukup. Pengacara mereka mengajukan banding resmi ke Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu di Surabaya ayah Nadia dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Nadia terbang ke sana sendirian meninggalkan Rina di Bandung. Di rumah sakit ibunya memeluknya sambil berbisik, ayahmu bilang kalau kamu terus begini dia tidak mau mengakui kamu lagi sebagai anak. Nadia duduk di samping tempat tidur ayahnya yang pucat dan berusaha menjelaskan, Pak, ini bukan pemberontakan. Ini siapa aku sebenarnya. Ayahnya hanya memalingkan muka dan bilang, kamu sudah mati buat aku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Nadia. Dia pulang ke Bandung dengan hati hancur. Rina menyambutnya di stasiun dengan pelukan hangat tapi Nadia menjauh pelan. Aku butuh waktu, Rin. Aku merasa seperti pengkhianat. Rina mengerti tapi matanya penuh luka. Malam itu mereka tidur berpisah di ranjang yang sama tanpa bersentuhan. Konflik batin Nadia semakin dalam. Dia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah mencintai Rina layak mengorbankan hubungan dengan orang tua yang telah berkorban segalanya? Di kantornya bos memanggilnya dan bilang dengan nada prihatin, Nadia, kamu hebat di kerjaan tapi citra perusahaan kami harus bersih. Kalau kamu terus muncul di berita seperti ini kami terpaksa kasih cuti panjang. Nadia mengangguk saja. Dia tahu ini harga yang harus dibayar. Tiba-tiba Tia muncul lagi. Dia datang ke apartemen mereka dengan membawa kue dan senyum lebar. Aku dengar kalian lagi susah. Aku ingin bantu. Aku punya kontak di media besar. Rina curiga tapi Nadia yang sedang lelah menerima tawaran itu. Tia mulai sering datang dan membantu mereka menulis postingan di media sosial. Tapi di balik itu Tia diam-diam merekam percakapan pribadi mereka dan mengirim ke seorang jurnalis sensasional. Berita baru meledak, rahasia gelap pasangan Nadia Rina, salah satu dari mereka pernah punya hubungan dengan pria sebelumnya. Itu bohong tapi cukup untuk membuat opini publik terpecah. Keluarga Rina marah besar dan meminta Rina pulang ke rumah untuk dijejak. Rina menolak dan untuk pertama kalinya dia berteriak pada Nadia, ini semua karena kamu terlalu percaya orang. Nadia terdiam. Pengkhianatan mulai merayap masuk ke hubungan mereka. Konflik semakin memuncak. Rina memutuskan untuk tinggal di studio temannya selama beberapa hari untuk menenangkan diri.
Nadia sendirian di apartemen merasa dunia runtuh. Dia menelepon pengacaranya dan bilang kita percepat banding ini. Aku tidak mau kehilangan Rina juga. Pengacara setuju dan mereka mengumpulkan bukti termasuk rekaman pengumuman diskualifikasi dan pernyataan panitia yang kontradiktif. Sementara itu di Jakarta panitia mulai menerima tekanan dari sponsor. Beberapa perusahaan besar yang mendukung lomba mulai mundur karena khawatir citra mereka rusak. Ketua panitia akhirnya menelepon Nadia langsung kita bisa bicara baik-baik. Mungkin ada jalan tengah. Nadia menolak, tidak ada jalan tengah. Kami ingin permintaan maaf publik dan pengakuan bahwa diskualifikasi itu salah. Di Surabaya Ibu Nadia datang lagi ke Bandung tapi kali ini dengan saudara-saudara lain. Mereka duduk di ruang tamu apartemen dan memohon Nadia pulanglah. Kami siap makan semua kalau kamu tinggalkan Rina. Nadia berdiri tegar meski lututnya gemetar. Ibu, ini bukan kesalahan yang bisa dimakan. Ini siapa aku? Saudara laki-lakinya berdiri marah. Kamu sudah gila. Kamu bikin ayah masuk rumah sakit lagi. Pertengkaran itu berakhir dengan pintu dibanting keras. Nadia menangis sendirian di lantai. Rina yang mendengar kabar dari teman datang malam itu dan memeluknya tanpa kata. Mereka berdua tidur berpelukan untuk pertama kalinya setelah lama dan Nadia berbisik, aku pilih kamu Rin. Meski harus bayar mahal. Tapi harga itu semakin nyata. Di kantor Nadia diberi surat peringatan resmi karena citra karyawan yang kontroversial. Rina kehilangan 2 klien besar yang bilang kami tidak mau kerjasama dengan orang yang bikin gaduh. Mereka mulai kesulitan keuangan. Tagihan apartemen menumpuk dan makan sehari-hari mulai hemat. Tapi di tengah itu dukungan dari komunitas kecil mulai mengalir. Sebuah kelompok advokasi di Jakarta mengundang mereka untuk bicara di acara kecil. Di sana Nadia bertemu dengan pasangan lesbian lain yang sudah bertahun-tahun bersama dan masih bertahan. Cerita mereka memberi Nadia kekuatan. Kita bukan satu-satunya, kata Rina saat pulang. Tia muncul lagi dengan muka tidak enak. Nadia. Aku salah. Aku cuma ingin bantu tapi media memutarbalikkan. Nadia memakan tapi Rina tidak. Dia pengkhianat, kata Rina dingin. Konflik itu membuat hubungan mereka tegang lagi. Nadia merasa lelah dengan semua drama ini. Suatu malam dia bilang pada Rina, mungkin kita berhenti dulu. Biar aku selesaikan urusan keluarga. Rina menatapnya dengan mata penuh sakit. Kalau kamu mundur sekarang semuanya sia-sia. Itu menjadi titik balik. Nadia menyadari bahwa mundur berarti mengkhianati diri sendiri. Mereka memutuskan untuk terus maju. Banding resmi mereka akhirnya dijadwalkan sidang di Gedung Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta. Ruangan penuh wartawan dan aktivis. Nadia dan Rina duduk berdampingan dengan tangan saling genggam di bawah meja. Panitia menghadirkan saksi termasuk seorang psikolog yang bilang pasangan sesama jenis bisa mempengaruhi nilai keluarga tradisional. Pengacara mereka membantah dengan data dan kasus serupa di negara lain. Nadia naik ke mimbar dan berbicara dengan suara yang mantap meski hatinya berdegup kencang. Kami tidak minta diistimewakan. Kami hanya minta diperlakukan adil. Citra keluarga tidak boleh jadi alasan untuk diskriminasi. Rina menyusul dengan cerita pribadi mereka bagaimana cinta mereka lahir di tengah tekanan sosial Indonesia. Sidang itu berlangsung 4 jam dan berakhir dengan janji keputusan dalam 2 minggu. Di luar gedung reporter mengerubungi mereka. Salah satu bertanya, apa yang akan kalian lakukan kalau banding ditolak? Nadia menjawab, kami akan terus lawan. Karena ini bukan hanya soal kami tapi soal generasi mendatang. Malam itu di hotel murah dekat stasiun mereka merayakan kecil-kecilan dengan makan malam sederhana. Tapi telepon dari Surabaya datang lagi.
Ayah Nadia yang sudah pulang dari rumah sakit bilang dengan suara lemah, "Tenang, kalau kamu menang ayah tidak akan mengakui kamu lagi. Pilih mana, keluarga atau dia." Nadia menutup telepon dan menangis di pelukan Rina. Pilihan itu terasa mustahil. 2 minggu kemudian keputusan keluar. Komisi memerintahkan panitia untuk merevisi keputusan dan meminta maaf secara publik karena diskualifikasi dianggap melanggar prinsip kesetaraan. Berita itu meledak. Panitia terpaksa mengadakan konferensi pers dan ketuanya membaca pernyataan dengan wajah tegang. "Kami minta maaf kepada pasangan Nadia dan Rina atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami akan merevisi aturan lomba agar lebih inklusif." Kemenangan itu terasa manis tapi pahit. Media memuji mereka sebagai pahlawan, tapi di kampung halaman keluarga justru semakin menjauh. Ibu Nadia mengirim pesan singkat, "Kamu sudah menang tapi kami kalah." Saudara-saudara Rina juga mulai memutus kontak. Mereka pulang ke Bandung dengan hati campur aduk. Di apartemen Nadia memandang foto keluarga di dinding dan air matanya jatuh. "Aku bayar mahal, Rin. Tapi aku tidak menyesal." Rina memeluknya, "Kita bangun keluarga kita sendiri." Tapi luka itu masih menganga. Nadia kehilangan pekerjaan tetap dan harus relance dengan bayaran lebih kecil. Rina kehilangan sebagian klien. Mereka harus pindah ke apartemen lebih kecil. Tapi di tengah itu cinta mereka semakin kuat. Mereka belajar bahwa setiap keputusan ada harganya dan kadang harga itu adalah kehilangan yang tak tergantikan. Bulan-bulan berikutnya kehidupan mereka mulai stabil meski berbeda. Nadia membuka usaha akuntansi kecil dari rumah sementara Rina semakin sibuk dengan proyek desain yang datang dari komunitas yang mendukung mereka. Mereka jarang bicara soal keluarga lagi, tapi luka itu masih terasa setiap kali ada hari raya. Idul Fitri tahun itu mereka rayakan berdua saja di apartemen dengan rendang buatan Rina dan doa sederhana. Nadia berlutut di sajadah dan berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, kalau ini salah tolong tunjukkan jalan. Tapi kalau ini benar tolong lindungi kami." Rina berdiri di belakangnya dan memeluk bahunya pelan. Suatu sore Tia datang lagi untuk meminta maaf yang sebenarnya. Dia membawa bukti bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya karena skandal yang dia ciptakan sendiri. Nadia memakannya tapi Rina tetap dingin. "Kita tidak bisa percaya lagi," kata Rina nanti malam. Itu menjadi pelajaran berharga tentang siapa yang benar-benar teman. Di tengah semua itu ada kabar baik. Sebuah acara televisi lain mengundang mereka sebagai pembicara tentang cinta dan penerimaan diri. Mereka setuju dan di acara itu Nadia akhirnya bisa berbicara terbuka tentang perjalanan mereka dari diskualifikasi hingga kemenangan banding. Penonton di studio bertepuk tangan dan beberapa menangis. Tapi di akhir acara Nadia mendapat pesan dari ibunya, "Lenak, kami lihat kamu ayah mulai bicara lagi soal kamu. Mungkin suatu hari kami bisa terima." Itu bukan maaf penuh tapi cukup untuk memberi harapan kecil. Nadia menunjukkan pesan itu pada Rina dan mereka berpelukan lama. Mereka sadar bahwa perjuangan belum selesai tapi setidaknya mereka masih bersama. Kehidupan di Indonesia bagi pasangan seperti mereka selalu penuh tantangan, tapi mereka belajar bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya dan kadang konsekuensi itu adalah kebebasan yang mahal. Sekarang setelah semua badai berlalu, Nadia sering duduk di balkon memandang kota Bandung yang sibuk dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini layak? Rina selalu menjawab dengan pelukan, "Kita layak sayang. Kita layak bahagia." Cinta mereka bukan lagi rahasia tapi juga bukan kemenangan mutlak. Ini adalah perjalanan yang masih panjang dengan harga yang terus mereka bayar setiap hari. Apakah keputusan Nadia dan Rina untuk melawan diskriminasi dan memperjuangkan cintanya adalah pilihan yang benar meskipun harus mengorbankan hubungan keluarga dan stabilitas hidup mereka?
Atau justru itu keputusan yang salah karena membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan? Benar atau salah?